Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali mengunjungi orang sakit dan memberikan perminyakan, terutama untuk mereka yang sungguh-sungguh pada saat-saat yang sangat sulit, ketika sakitnya begitu parah dan dokter mengatakan bahwa untuk sembuh kemungkinannya kecil. Dan saya memperhatikan, saya merasa betapa hancur mereka, terutama ketika kabar itu begitu mendadak datangnya. Keluarganya juga prihatin, saya juga merasa prihatin, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ada suasana tegang, sedih, tidak nyaman. Dan biasanya sesudah sampai di rumah saya masih berpikir dan merenungkan hal itu. Apa ini semua? Ketika seseorang dalam masa-masa aktif, semangat, antusias, masih ada banyak ambisi, dan tiba-tiba harus menghadapi kenyataan hidupnya akan berakhir dalam waktu yang singkat. Apa artinya semua itu? Juga ketika saya memberkati orang yang meninggal, mendoakan mereka, merayakan Ekaristi untuk mereka, ada begitu banyak orang yang berduka cita, terutama pasangan mereka, anak-anak mereka. Mereka sungguh-sungguh terpukul, seperti hancur tidak bisa melanjutkan kehidupannya kembali. Perjuangan begitu lama, relasi yang tidak mudah, jatuh dan bangun, mengalami sakit, pengampunan dan sebagainya, supaya makin saling mengasihi, makin satu dalam relasi mereka, dan harus berpisah begitu saja. Demikian juga tentang kepemilikan. Ketika ada orang datang kepada saya dan menceritakan bahwa semua yang dia kumpulkan selama hidup ini lenyap begitu saja. Dan terutama lebih parah lagi ketika disebabkan oleh kejahatan seseorang. Karena ditipu, karena dibohongi, karena diakali. Betapa hancur hidupnya, bahkan seperti tidak mau melanjutkan hidup lagi. Ketika peristiwa ini, ketika soal ini terus, kendati saya memikirkan hal yang lain, seperti ada di belakang yang terus membayang-bayangi. Untuk terus saya pikirkan, saya renungkan. Tentang kehidupan dan kematian, tentang persahabatan, relasi dan perpisahan, tentang kepemilikan, dan harus merelakan. Satu hal yang saya renungkan adalah kita mesti belajar untuk merelakan segala-galanya. Apapun itu. Kita belajar juga untuk sungguh-sungguh detachment. Tidak melekat, lepas bebas. Memiliki seperti tidak memiliki. Di dunia seperti tidak berasal dari dunia ini. Itu seperti firman Tuhan. Kalian ada di dunia, tetapi kalian bukan berasal dari dunia. Yang beristri seperti tidak beristri, yang bersuami seperti tidak bersuami. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan saya mengerti firman itu melalui pengalaman-pengalaman yang tadi saya ceritakan. Pada dasarnya benar ketika dikatakan bahwa kita lahir untuk mati. Kita bertemu untuk berpisah. Kita mempunyai untuk kehilangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menikmati, mensyukuri segala yang bisa kita alami. Tidak perlu memegangnya, tetapi menikmatinya dan mensyukurinya. Apapun itu, karena itulah kehidupan. Kehidupan bukan untuk menggenggam, tetapi untuk menikmati,
dan kemudian melepaskan, mensyukurinya. Tetapi pikiran kita selalu ingin menggenggam, selalu ingin memiliki, dan tidak pernah mau melepaskan. Dan itulah sumber derita. Ketika seorang mendapat kabar bahwa dia mengidap penyakit yang tak tersembuhkan dan waktunya tidak lama lagi, seringkali tidak siap. Sebetulnya yang tidak siap adalah ego. Ego yang selalu mau ada terus, selalu menikmati terus, selalu bahagia terus, selalu mau menggenggam, selalu mau memeluk, tidak mau melepaskan. Dan itulah sumber derita. Salah satu latihan yang bisa membuat kita tidak terus menggenggam, tetapi ikhlas melepaskan, adalah latihan seperti memegang seekor burung. Tidak boleh terlalu keras karena akan mati. Tidak boleh terlalu longgar karena dia akan terbang pergi. Itulah kehidupan. Berelasi dengan kesadaran bahwa nanti akan berpisah. Dan karena itu perlu menikmati saat-saat kebersamaan. Hidup sepenuhnya karena sadar hidup ini tidak akan selama-lamanya. Derita seringkali muncul karena kita tidak hidup dalam kebenaran, tetapi hidup dalam ilusi. Ketika hidup meyakini sebuah ilusi bahwa hidup ini tidak akan berakhir di dunia ini, itu ilusi. Ilusi bahwa hidup ini begitu lama, bahkan mungkin tanpa batas, itu ilusi. Dan karena itu ketika saatnya tiba, dirasa mendadak dan kita tidak siap. Karena kita tidak hidup dalam kebenaran, tetapi hidup di dalam ilusi. Juga tentang apa yang kita miliki. Ketika kehilangan, kita seolah-olah hancur. Padahal itu ilusi. Kita tidak pernah sungguh-sungguh memiliki. Tidak pernah. Justru itu membebaskan. Ketika menyadari bahwa hidup ini singkat, maka kita sadar bahwa hidup itu begitu bernilai. Tidak perlu memikirkan tentang akhir, karena pasti akan datang. Tetapi menyadari, menikmatinya, mensyukurinya. Dengan berbuat baik, dengan meninggalkan yang terbaik, warisan-warisan indah yang pantas dikenang. Dan mensyukuri kehidupan dengan hidup sepenuhnya. Hidup demi kemuliaan Tuhan, hidup demi keselamatan sesama. Tidak membuang-buang waktu percuma dengan berpikir sesuatu yang tidak berguna. Tidak perlu menyesali masa lalu, tidak perlu khawatir akan masa depan. Tetapi sadar bahwa hidup adalah anugerah yang luar biasa, yang pantas kita syukuri. Tidak perlu diganggu oleh hal-hal yang tidak penting, sakit hati, tersinggung, kemarahan, dendam, tidak perlu. Terlalu berarti hidup ini untuk dihabiskan memikirkan hal-hal yang seperti itu, yang tidak berguna itu. Cukup dengan mensyukuri segalanya dan menjadikan segala-galanya berkat bagi orang lain dan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga ketika ada perjumpaan, kita mensyukuri, kita menikmati. Kita sungguh-sungguh menghayati relasi, memberikan yang terbaik tanpa harus berpikir banyak tentang kehilangan. Dan paradoksnya, ketika justru kita menghayati relasi dengan sepenuh hati, kita justru bisa melepaskannya pergi. Dan ketika melepaskannya pergi, justru sebetulnya dia tetap ada di sini, di dalam hati. Dan ketika kita menikmati segala-galanya yang kita terima, kita tidak harus memilikinya, tetapi bisa menikmati, bisa mensyukurinya. Ketika kita mempunyai lebih, justru kita bisa membagikannya. Dan betapa hidup menjadi begitu lega, bebas dari kepenuhan pikiran dan akan kekhawatiran. Kekhawatiran akan kehilangan, kekhawatiran akan keterpisahan, yang membuat kita justru tidak bisa menghayati dan mensyukuri apa yang ada di tangan kita. Maka mari kita menghayati hidup ini dengan penuh syukur.
Dan kita menjalaninya sebagai pujian bagi Tuhan. Kita hidup untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Kita berusaha, semoga semua makhluk berbahagia karena kehadiran kita. Kehadiran kita yang tenang, penuh syukur, dan ikhlas melepaskan segalanya. Karena memang segalanya sementara. Namun ada satu yang pasti, yaitu kesadaran kita, roh kita yang berasal dari Allah, yang selalu ada, tidak bertambah tua, tak terbatas, tak berbentuk, abadi, selalu ada. Ketika semuanya pergi, masih tetap tinggal satu yang selalu ada, yaitu saya, kesadaran saya, roh saya. Karena selalu bersama dengan Tuhan, berasal dari Tuhan, dan ada bersama Tuhan selamanya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Bukan ilusi yang sekarang ada dan nanti tiada. Karena aku ada, Allah ada, selamanya ada, selamanya cinta. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.